everybody, terima kasih kembali lagi bersama saya. Saya Flaviana Astuti, saya seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, program studi S1 Keperawatan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, semester 3. Pada hari ini saya membuat sebuah video berhubungan dengan sebuah tugas dari salah satu mata kuliah keperawatan kami. Hari ini saya akan memberikan penjelasan atau membawakan penjelasan terkait dengan dua subtopik, yaitu konsep dasar ekologi dan lingkungan serta konsep populasi dan komunitas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep dasar ekologi dan lingkungan. Langsung saja kita mulai dari ekologi. Ekologi ini dijelaskan ada beberapa para ahli yang memberikan pendapat mereka terkait pengertian atau definisi dari ekologi ini. Siapa saja mereka? Saya akan langsung menjelaskannya. Yang pertama itu Ernest Haeckel. Dia memaparkan pendapatnya pada tahun 1968. Menurutnya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Itu menurut Ernest Haeckel. Lalu yang kedua, menurut Krepf, dia memaparkan pendapatnya pada tahun 1972. Menurutnya, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi, penyebaran, dan jumlah dari organisme. Lalu yang berikutnya, Bianca, dia memaparkan pendapatnya pada tahun 1988. Menurutnya, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan seluruh faktor-faktor biologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu menurut Bianca. Lalu menurut Charles Elton, dia memaparkan pendapatnya pada tahun 1972. Menurutnya, ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah, atau dia menyebutkan scientific natural history. Itu menurut Charles Elton. Lalu yang berikutnya menurut Taylor Miller. Dia memaparkan pendapatnya pada tahun 1975. Menurutnya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dengan lingkungan di sekitarnya. Itu menurut Taylor Miller. Lalu yang berikutnya menurut Otto Soemarwoto. Itu menurutnya ekologi sebagai suatu ilmu tentang interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Itu menurut Otto Soemarwoto. Lalu yang terakhir, ilmuwan yang terakhir yang menjelaskan definisi menurut dia terkait dengan ekologi, yaitu Andre Wata. Menurutnya, ekologi adalah cabang ilmu yang membahas atau menjelaskan penyebab serta kelimpahan organisme. Lalu yang berikutnya adalah pengertian secara umum tentang ekologi ini. Apa sih ekologi itu? Kan sudah dijelaskan menurut para ahlinya. Dan secara umumnya ekologi ini apa? Gitu. Ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau habitat atau rumah, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekologi, makhluk hidup itu dipelajari sebagai satu kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Yang berikutnya adalah apa saja sih ruang lingkup dari ekologi ini? Ruang lingkup dari ekologi yang pertama itu individu. Ekologi individu ada atau bisa disebut dengan ekologi organisme adalah satuan dan masing-masing spesies dalam lingkungan tersebut. Itu ruang lingkup yang pertama. Lalu ruang lingkup yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan kelompok dan individu-individu dengan spesies yang sama dalam suatu lingkungan tertentu. Lalu yang berikut adalah komunitas. Komunitas adalah
kelompok-kelompok dari berbagai populasi, di mana dalam kelompok tersebut terjadi hubungan timbal balik antara atau interaksi antar populasi. Lalu yang berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi di mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu yang berikutnya adalah bioma. Bioma adalah sekumpulan dari ekosistem yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Lalu ruang lingkup yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan gabungan dari semua ekosistem dan cakupannya satu dunia. Atau dengan kata lain, biosfer ini kumpulan dari berbagai komunitas dalam sebuah tempat ya. Oke, lalu yang berikutnya itu klasifikasi pembagian ekologi. Ada beberapa klasifikasi pembagian ekologi ini. Yang pertama ada berdasarkan taksonomi. Di dalam taksonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ekologi manusia, yang merupakan cabang ekologi yang di dalamnya membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Lalu yang kedua adalah ekologi hewan. Ekologi hewan merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan lingkungan di sekitarnya. Atau hubungan dari tumbuhan dengan organisme lain. Lalu klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan habitatnya. Di dalam ini juga ada 3 pembagian. Yang pertama itu ekologi kelautan. Ekologi kelautan merupakan cabang ilmu yang mempelajari atau membahas mengenai laut. Berdasarkan dengan pembagiannya tadi, yaitu ekologi kelautan otomatis membahas tentang laut. Lalu yang kedua itu ekologi air payau. Ekologi air payau ini atau Eusturia merupakan cabang ilmu atau cabang ekologi yang mempelajari atau membahas mengenai perairan. Sesuai dengan judulnya ya, sesuai dengan pembagiannya itu ekologi air. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah ekologi padang rumput. Ekologi padang rumput merupakan cabang ilmu yang membahas atau mempelajari daerah yang ditumbuhi berbagai macam jenis tanaman seperti rumput, semak belukar, alang-alang, dan sebagainya. Lalu pembagian yang ketiga ada berdasarkan bidang kajian. Di sini ada 2 pembagian. Yang pertama itu autekologi. Autekologi merupakan ekologi yang mempelajari atau membahas mengenai suatu organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Itu autekologi. Lalu yang kedua yaitu ada sainekologi. Sainekologi ini merupakan ekologi yang mempelajari mengenai berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah atau lingkungan tertentu. Itu sainekologi. Lalu topik yang kedua dari subtopik pertama tadi yaitu lingkungan. Definisi dari lingkungan itu sendiri adalah sebagai jumlah total dari komponen benda hidup dan benda mati yang mempengaruhi dan berinteraksi dengan organisme di sekitarnya. Lalu yang kedua itu klasifikasi lingkungan. Lingkungan ini secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami tentunya lingkungan yang ada berdasarkan atau terbuat dari sebuah proses yang terjadi secara alami yang menyangkut komponen biotik dan abiotik.
Sementara lingkungan buatan yang merupakan lingkungan yang terbentuk akibat proses aktivitas manusia seperti pengaturan atau penataan pertanian dan perkotaan. Berdasarkan komponen penyusunnya, lingkungan diklasifikasikan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama lingkungan eukartik atau air, merupakan penyusun utama lingkungan yang menutupi 71% permukaan bumi. Lingkungan eukartik terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan air laut dan lingkungan air tawar. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu lingkungan terestrial atau lingkungan tanah. Lingkungan terestrial adalah lingkungan yang hanya ditemukan di tanah, ya pasti tentunya, yang menggambarkan lingkungan tanah dari pulau dan benua serta organisme yang tinggal di dalamnya. Atau dengan kata lain, lingkungan terestrial ini atau lingkungan tanah ini berkaitan dengan tanah dan segala jenis yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir atau klasifikasi yang terakhir adalah lingkungan atmosfer atau udara. Lingkungan atmosfer adalah lingkungan udara yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dan kehidupan organisme. Atmosfer juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena udara ini sangat penting ya bagi makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu kita langsung ke subtopik yang kedua, yaitu konsep populasi dan komunitas. Kita mulai dari konsep populasi. Populasi merupakan kelompok organisme dari spesies yang sama dan menduduki ruang atau tempat tertentu, memiliki ciri atau sifat yang unik dari kelompok dan tidak merupakan sifat individu di dalam kelompok itu. Sifat populasi ini yang pertama itu kerapatan. Besarnya populasi dikaitkan dengan satu ruang. Lalu yang kedua natalitas atau kelahiran, kemampuan suatu populasi untuk bertambah. Lalu yang ketiga mortalitas atau kematian, merupakan kematian individu di dalam sebuah populasi. Lalu yang terakhir yaitu penyebaran umum. Kelompok umum dalam suatu populasi menentukan status reproduksi yang sedang berlangsung dari populasi dan menyatakan apa yang diharapkan di masa datang atau di masa mendatang ya. Selanjutnya yaitu penyebaran populasi. Yang pertama itu ada emigrasi, merupakan gerak keluar satu arah. Lalu imigrasi, gerakan ke dalam atau perpindahan ke dalam. Lalu yang terakhir itu migrasi, gerakan berpindah atau datang secara periodik. Lalu yang berikutnya ada struktur populasi. Yang pertama itu dispersi atau penyebaran. Ada secara acak, seragam, dan berkelompok atau bergerombol. Lalu struktur yang kedua itu agregasi atau pengelompokan. Perubahan cuaca, perbedaan habitat, proses reproduksi, dan daya tarik sosial. Lalu yang ketiga, struktur yang terakhir, isolasi atau pengucilan. Persaingan terhadap sumber-sumber yang persediaannya sedikit atau antagonisme secara langsung. Lalu topik yang kedua dari subtopik yang kedua ini tadi yaitu konsep komunitas. Apa sih komunitas itu? Komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup dalam daerah atau habitat fisik yang telah ditentukan. Ada pembagian komunitas. Yang pertama itu komunitas utama, yaitu komunitas yang cukup besar dan relatif tidak tergantung dari masukan dan hasil dari komunitas di sekitarnya. Lalu yang berikut ada komunitas minor. Komunitas merupakan komunitas yang bergantung dan komunitas dengan komunitas di sekitarnya.